para pemirsa Irama Fuad, kembali lagi dalam acara rutin kita Indahnya Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Manado. Hari ini kita kedatangan tamu spesial Bapak Taufani. Selamat sore Pak Taufani. Ya, selamat sore Ibu Yuli. Ya, beliau ini adalah salah satu dosen di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Manado. Sore ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Taufani tentang bagaimana sih milenial mengisi bulan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Taufani. Silakan. Makasih ya Ibu Yuli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih ya kepada Ibu Yuli telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk tampil di acara Irama Fuad ya. Irama Fuad. Tentu ini suatu kebahagiaan dan kehormatan buat saya, dan ini sebuah terobosan yang sangat keren dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah ya. Bisa dibilang Fuad menjadi salah satu pionir ya acara podcast di IAIN Manado, dan tentu ini harus kita berikan 2 jempol tentunya untuk Fuad ya. Dan hari ini tentu kita akan ya ngobrol-ngobrol ya tentang bagaimana milenial mengisi bulan Ramadan dengan positif ya. Ya tentunya kalau kita ngomong tentang milenial, ya milenial yang mungkin yang seperti saya ya, lahir tahun 1980-an atau kurang lebih sampai 96 ya, kemudian 97 sampai 2000-an ke atas, generasi Z kalau nggak salah ya. Nah itu paling tidak ya generasi milenial ini biasanya kita identik dengan yang namanya gadget, media sosial ya, seperti itu. Dan kalau sekarang commonly kalau anak-anak muda khususnya generasi Z sangat identik dengan Korean lover ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Menurut saya terkait soal Ramadan ya, apa yang harus diisi oleh kalangan anak muda milenial agar Ramadan ini bisa berjalan dengan baik dan positif. Tentunya ada banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Semisal ya, karena bulan Ramadan ini sebenarnya adalah salah satu bulan untuk mengasah kepekaan kemanusiaan kita terhadap sesama. Jadi sebenarnya di masa Ramadan ini anak-anak muda milenial, karena ini kan kasusnya sekarang orang lagi pada tidak kuliah ya, khusus umumnya lewat Zoom. Jadi sebenarnya teman-teman yang mungkin lagi berada di Manado, anak-anak milenial ini bisa ngumpul-ngumpul bareng dengan teman-temannya, mungkin bikin acara-acara kayak bakti sosial ya, membagikan makanan-makanan berbuka ya, khususnya kepada mereka yang berpuasa. Mungkin banyak misalnya yang kerja di pasar bersahati ya, atau mungkin di pinggir jalan, karena bentuk seperti ini adalah bentuk menjaga solidaritas dan juga memelihara persaudaraan. Menurut saya inilah yang menariknya di Manado ya, karena di Manado ini kalau misalnya kita pergi ke tempat-tempat pasar-pasar Ramadan, misalnya di kawasan Megamas, ketika waktu ngabuburit ya, orang-orang yang cari takjil itu bukan hanya orang Muslim semata, tetapi banyak juga saudara-saudara kita dari Kristen ya. Misalnya ada beberapa sentra-sentra penjualan cookies atau kue gitu, misalnya di depan Masjid Firdaus di Jalan Boulevard itu, atau mungkin di sekitar perempatan Banjar. Jadi bukan hanya Muslim yang melaksanakan puasa saja yang mencari kue-kue atau cookies atau jajanan-jajanan tradisional, tetapi juga saudara-saudara Kristen kita ya. Nah inilah sebenarnya modal sosial kita sebagai orang Manado untuk kita promosikan keluar bahwa Manado ini meskipun dikenal sebagai kota haleluya atau kota 1000 gereja, tetapi atmosfer bulan Ramadan ini sangat terasa di sini ya. Bukan hanya milik orang Muslim, tapi juga milik agama lain ya. Terkait juga mungkin kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan yang lain ya, tentu ini kan karena semenjak COVID-19 ini ada banyak misalnya kuliah-kuliah virtual ya, kuliah-kuliah virtual, atau ada juga mungkin banyak kajian-kajian keislaman ya yang kita bisa akses langsung di YouTube ya. Nah, jadi sebenarnya jangan kita cuma melihat COVID ini dari sisi negatifnya saja, tapi sebenarnya pandemi COVID-19 ini memberikan kita banyak pilihan informasi seperti apa yang kita mau ya. Jadi sekarang kalau kita mau belajar misalnya tentang kajian-kajian keagamaan, bukan hanya di
mimbar-mimbar masjid, tapi juga banyak berbagai macam channel-channel YouTube yang menawarkan pembelajaran agama yang mungkin bahasanya lebih renyah dan cocok untuk milenial. Saya sih seperti itu, dan tentu masih banyak lagi yang lain. Oke, menarik sekali ya pemaparan dari Pak Opan tadi. Kita bisa mendengar bahwa banyak sekali sebenarnya opsi untuk menghabiskan Ramadan dengan hal-hal yang positif. Kalau Pak Opan sendiri, prefernya biasanya kalau Ramadan ada program khusus atau ada kegiatan khusus yang memang Pak Opan agendakan atau seperti apa untuk mengisi? Kalau saya sih biasanya kalau bulan Ramadan ya, khususnya kalau sahur, kebetulan ya mungkin dalam konteks diri saya biasanya senang nonton Tafsir Al-Misbah ya, Pak Kores ya. Ya, Pak Kores Shihab, karena menurut saya penjelasan beliau cukup bagus ya, cukup komprehensif terkait soal Islam. Apalagi saya ini posisinya sebagai orang awam tentang Islam, saya banyak mendapatkan khasanah baru tentang Islam dari beliau. Tentu juga ada beberapa channel-channel YouTube ya yang saya ikuti, dan ada juga beberapa media-media online yang khusus memberitakan tentang serba-serbi puasa, tentang sejarah-sejarah Islam. Misalnya kalau saya biasanya di bulan Ramadan itu seperti website tirto.id, biasanya dia menayangkan konten berita-berita yang terkait soal sejarah-sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah para ulama. Ini yang senang saya pelajari tentunya. Tapi kadang-kadang di bulan Ramadan ini, khususnya ketika waktu ngabuburit, saya sering main nongkrong ke kawasan Megamas di pusat kota Manado, karena mungkin banyak netizen yang menduga ya, khususnya yang belum pernah ke Manado, berpikir bahwa karena Manado ini kota 1000 gereja, sulit mendapatkan tempat buka puasa. Tetapi sebenarnya itu sangat berbeda dalam pikiran teman-teman ya. Kalau di Manado itu sendiri, pengalaman saya sebelum-sebelumnya, kalau di kawasan Megamas itu ada banyak jajanan-jajanan khas lokal ya, yang kita bisa nikmati dengan harga yang cukup terjangkau, dan juga termasuk siaran-siaran live musik Ramadan ya, misalnya putar lagunya Maher Zain atau Nisa Sabian atau ya lagu-lagunya Gigi ya, lagu-lagu dari Gigi. Dan menurut saya ini yang menarik dari Manado ya. Jadi mungkin ini ya untuk netizen ya, dimanapun Anda berada di Indonesia, mungkin suatu waktu harus menikmatilah bulan Ramadan di Manado ya, bisa merasakan bagaimana distingsi atau kekhasan berpuasa di kota 1000 gereja ya. Pak Opan ini kan bukan asli Manado ya. Tadi katanya kita harus merasakan ya pengalaman-pengalaman unik berpuasa atau Ramadan di Manado. Bisa diceritakan tidak mungkin satu atau dua pengalaman yang pengalaman melaksanakan Ramadan atau melaksanakan ibadah puasa selama di Manado, dan itu unforgettable banget buat Pak Opan? Kalau saya sih biasanya yang saya salut dengan Manado, malah saya pernah diundang oleh teman melaksanakan buka puasa, dan kebetulan yang mensponsori acara buka puasa itu adalah teman-teman dari Kristen ya. Mereka yang mengundang saya, menurut saya itu hal yang menarik ya. Justru vibrasi-vibrasi positif ini harus kita sebarkan ke Indonesia ya, bahwa sebenarnya ya kita Muslim, Kristen semua bersaudara ya. Ya hanya kadang-kadang persoalan politik praktis ya yang membuat kadang kita menjadi terpecah belah. Tapi sebenarnya gaung-gaung positif ini kita harus sampaikan ke Indonesia, ke seantero Indonesia, bahwa kalau Anda mau belajar tentang bagaimana menjadi Muslim yang baik, menjadi Kristen yang baik tanpa mengurangi kohesi sosial kita ya, kerekatan sosial kita, mainlah ke Manado. Highly recommended lah. Kalau itu saya setuju sih Bapak. Menurut saya sih toleransi itu kan kadang kita kalau secara konsep boleh lah kita paham, kita yakini itu, tapi ketika dihadapkan pada fakta di lapangan belum tentu semua orang bisa bertoleransi. Betul. Banyak orang di seantero Indonesia ini masih sibuk berbicara tentang teori tentang toleransi antara Islam dan Kristen, meskipun dalam sejarah perjalanannya ya ada banyak konflik-konflik yang mengatasnamakan agama, meskipun itu biasanya murni kepentingan politik ya biasanya. Tetapi dalam konteks Manado sebenarnya baik Muslim dan Kristen kita sudah mempraktekkan toleransi ya.
mempraktikkan toleransi. Misalnya teman-teman saya atau tetangga-tetangga saya yang kebetulan beragama Kristen, ketika tahu saya berpuasa, mereka tentu sangat hormat, mereka tidak mau makan di depan saya. Mereka tahu, karena ada hal yang menarik sebenarnya di Manado, karena beberapa orang yang saya kenal di Manado, mereka mengatakan mereka orang asli Manado, let's say mereka orang Minahasa ya, tetapi di sisi lain juga mereka punya kadang-kadang saudara yang beragama Muslim, atau mungkin om atau tante. Ikatan-ikatan kekeluargaan seperti inilah yang paling tidak cukup berkontribusi mengurangi ketegangan antara Muslim dan Kristen. Tapi pada prinsipnya ya, hidup di Manado menurut saya oke ya, mantap lah ya. Apalagi berpuasa ya, saya rasa tidak ada kendala. Cuman kalau selama saya tinggal di Manado, kadang yang jadi problem buat saya itu biasanya di hari pertama sampai kurang lebih hari kelima ya, karena biasanya susah cari jual orang yang jualan makanan itu sangat jarang, mungkin karena kemungkinan karena mereka mungkin pengen menikmati tarawehan bareng keluarga di awal-awal Ramadan. Tapi so far selain itu ya saya sih enjoy aja tinggal di Manado. Oke, jadi ya betul ya, saya pun yang belum lama di Manado juga merasakan itu. Ya meskipun ada hal-hal yang berbeda sih dari kampung halaman, suasananya memang beda. Tapi so far betul-betul banyak hal yang sangat berkesan selama mengalami atau selama menjalankan ibadah puasa di Manado. Oke, karena kita dibatasi waktu, ini mungkin yang terakhir ya Pak Tovan ya. Bisa kasih pesan-pesan khusus buat milenial kita yang tetap stay menonton Irama Fuad bersama hari ini? Biasanya ya, di bulan Ramadan ini narasi yang banyak berkembang itu adalah kita disuruh memperbanyak mengaji di rumah ya. Tapi sebenarnya mengaji penting, tetapi juga yang perlu juga ditambahkan bagi anak-anak milenial ya, selain mengaji Al-Quran, ya tentu juga mengkaji ya, mengaji buku-buku yang bermanfaat ya. Saya rasa untuk milenial saat ini tidak ada alasan untuk menyatakan sulit mencari buku ya. Kita sudah punya banyak akses untuk mendownload atau mengunduh buku-buku gratis ya. Silakan Anda manfaatkan download buku gratis atau jurnal-jurnal gratis. Anda bisa ya menambah pengetahuan di bulan Ramadan, karena menurut saya bermuslim yang baik itu tidak boleh hanya semata soal emosi saja, tetapi juga harus diimbangi oleh pengetahuan yang cukup mapan ya. Nah, sehingga dan tentu kita berharap anak-anak Usuluddin ya, anak-anak Usuluddin yang saya cintai tentu bisa menghabiskan masa-masa Ramadan ini ya, mengaji Al-Quran dan juga mengkaji buku-buku keilmuan sambil juga menikmati quality time bersama keluarga tentunya, karena family is everything ya. Dan juga mungkin tidak ada aktivitas yang penting ya, kita juga harus taat pada peraturan pemerintah agar mengurangi aktivitas di luar ya. Dan tentunya sebenarnya ada juga hikmahnya dari adanya COVID ini. Ini paling tidak memberikan kita banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga, tarawehan bareng, mungkin tadarusan bareng ya, atau mungkin juga bisa mendekatkan atau yang hubungan antara anak dan orang tua ya, bisa saling diskusi satu sama lain. Ya mungkin begitu dari saya, Bu Yuli ya. Iya, terima kasih banyak Pak Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktu pada sore hari. Siap. Ya, itulah tadi itulah tadi pesan-pesan yang saya rasa sangat berharga dari Pak Opan, dari Pak Tovani yang sudah menyempatkan waktunya menjadi bintang tamu Irama Fuad. Semoga besok-besok bisa diundang lagi. Siap. Sampai ketemu lagi di acara Irama Fuad selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Manado. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menanti waktu berbuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.